Halo semuanya, selamat datang kembali di channel HD Otomotif. Di video kali ini kita akan review sebuah mobil yang ada di sebelah kita ini. Ini adalah CR-V Facelift 2021. Terdapat beberapa perubahan pada eksterior dan interior dan tentunya banyak penambahan fitur-fitur baru di mobil ini. Simak videonya selengkapnya. Yang pertama kita bahas pada bagian depannya. Nah, di depannya ini kita terlihat pada bagian bempernya. Ini adalah bemper terbaru dari CR-V. Bempernya ini sekarang banyak aksen berwarna hitam ya. Kemudian di sini ada chrome memanjang dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Dan untuk lampunya ini dia sudah LED multi reflektor. Lampunya sudah full LED, jarak dekat, jarak jauh, ada DRL dan ada sennya. Khusus yang tipe Prestige ini sudah sequential, jadi berjalan. Kalau tipe di bawahnya belum. Nah, kemudian pada bagian fog lamp di sini sudah LED ya, 5 titik ya, 1 2 3 4 5. Ini tentunya sudah sangat terang sekali untuk menerangi perjalanan Anda di malam hari. Nah, kemudian kita bahas pada bagian grillnya. Nah, untuk grillnya sekarang black glossy. Kalau model sebelumnya itu warnanya chrome ya, black glossy. Dan di bawahnya ini adalah fitur baru ya, ini adalah radar yang digunakan untuk Honda Sensing. Nah, kemudian radar ini disatukan dengan kamera yang ada di atas kaca situ. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengukur jarak dengan kendaraan yang di depan. Kalau yang di atas itu adalah kamera untuk melihat objek-objek apa yang ada di depan mobil kita ini. Oke, selanjutnya kita bahas pada bagian mesinnya. Oke, di Honda CR-V Facelift 2021 ini mesinnya masih menggunakan mesin yang lama ya, menggunakan 1500 cc dengan menghasilkan tenaga 190 PS yang disalurkan ke kedua roda depan menggunakan transmisi CVT. Nah, jadi khusus di CR-V ini CVT semua ya, nggak ada yang manual. Dan pada bagian kap mesin ini juga sudah dicat, terdapat peredam juga di kap mesinnya sini. Dan ini mesin turbo ya, menggunakan teknologi terbarunya Honda, 8 Dreams teknologi VTEC Turbo, yaitu teman-teman semuanya, di CR-V baru ini juga sudah menggunakan remote engine start ya, sama seperti di Civic. Kita pertama kunci dulu, kita hidupkan melalui tombol yang ada di remote sini. Nah, jadi fungsinya remote engine start ini teman-teman semuanya, ketika kita lagi parkir di panasan, kita nyalakan lewat remote-nya aja, supaya kalau kita nyalakan menggunakan remote, maka AC-nya otomatis menyala. Jadi ketika kita masuk kabin, kondisi kabin sudah dingin, sudah tidak panas lagi. Itu fungsinya remote engine start. Oke, di bagian samping ini tidak banyak perubahan yang ada di CR-V Facelift ini, hanya pada bagian velgnya aja. Nah, untuk bagian velgnya ini, untuk ringnya masih menggunakan ring 18, tapi di sini desain dari velgnya beda dan warnanya juga beda. Sekarang abu-abu dan chrome seperti ini. Bannya menggunakan Bridgestone Dueler dengan profil ban 235/60 ring 18. Nah, ini kelihatan seperti bunga ya desainnya. Kalau yang lama kan itu modelnya palang 5. Tentunya untuk pengereman depan sudah menggunakan ABS, EBD dan BA. Kemudian pada bagian atas ada set fender ya di sini, sesuai dengan ciri khas mobil SUV. Chrome lengkap ya, dari depan sampai mengenai kacanya, dari pilar A sampai pilar C-nya. Kemudian pada bagian spion ada LED turning light-nya, bisa retract juga. Pada bagian samping di bawah pintu sini juga ada chrome-nya ya, memanjang dari depan sampai ke belakang sini. Untuk pengereman belakang juga sudah menggunakan disc brake ya. Oke, selanjutnya kita bahas pada bagian interiornya. Untuk masuk ke Honda CR-V ini kita sudah smart entry system ya, jadi kita cuma kantongin kuncinya aja, kita grip pada bagian handle pintunya, maka otomatis akan terbuka. Nah, yang pertama kita bahas pada bagian door trim sisi driver. Untuk pada bagian door trim sini, untuk yang depan pada bagian atasnya sini ini sudah soft touch ya, dan pada di bawahnya ada panel kayu dan aksen silver. Dan di sini black glossy ya, jadi ini enak, black glossy yang auto
di driver aja. Ada electric mirror, electric track, central lock, door lock, dan di sini juga armrestnya soft touch. Jadi enak untuk sandaran ketika sedang mengemudi. Kemudian yang menarik pada bagian joknya ini, teman-teman semuanya, kita masuk ya. Ini sudah elektrik dengan 8 arah ya. Jadi di sini ada lumbarnya juga untuk di sisi driver. Kalau di sebelah di penumpang dia cuma 4 arah. Ini bisa naik turun, maju mundur, dan pengaturan pada lumbar ini. Jadi bisa menyesuaikan posisi tubuh kita yang paling nyaman untuk mengemudi. Oke teman-teman, sekarang kita bahas pada bagian dashboard. Nah di dashboard ini kelihatannya nggak banyak perubahan ya, tapi sebenarnya pada head unit ini berubah. Coba kita nyalakan. Nah, head unitnya yang tadinya 9 inci sekarang menjadi 7 inci, mengecil. Tapi jangan salah, di sini makin banyak fiturnya. Jadi head unit ini sudah support dengan pengaturan-pengaturan yang ada di mobil ini. Jadi kita bisa atur tentang beberapa hal yang kita mau atur melalui head unit ini. Inilah head unit yang terbaru di CR-V tipe Prestige 2021. Oke, kemudian pada bagian meter cluster, ini juga baru ya tampilan pada tachometernya ini di tengah ini, dan speedometernya baru. Kalau yang model lama itu bulat, nah kalau sekarang itu lebih rata ya pada bagian atas. Nah, tapi untuk dari speedometernya sih untuk keseluruhan ini sama aja sih, mirip dengan di depan, cuman pada bagian tampilan di meter clusternya aja. Oke, kemudian pada bagian setir ini sudah dilapisin kulit, udah enak banget digenggam, dan ada pedal shift ya, Tiptronic. Dan untuk setirnya ini tentunya juga bisa tilt dan teleskopik teman-teman semuanya. Jadi sangat mudah ya untuk kita atur. Nah, kemudian di tombol sebelah kanan ini kalau yang model lama kan cruise control aja ya. Dan sekarang ada tombol-tombol yang digunakan untuk Honda Sensing. Nah, nanti kita jelaskan ya tentang Honda Sensing. Ini adalah main, ini ada LKAS, ada adaptive cruise control, LKAS, RDM, dan segala macam nanti kita akan jelasin. Kemudian di bawah sini, pada bagian sebelah kanan dashboard ini ada tombol untuk engine start stop. Dia berdenyut ketika belum menyala, tapi ketika sudah menyala dia menyala warna merah aja ya. Selanjutnya di bawahnya sini ada tombol untuk membuka pada bagian bagasi belakang ya. Dan ini untuk tombol CMBS, ini VSA. Dah cukup lengkap ya. Kemudian pada bagian dashboard, bahan di dashboard ini sudah soft touch, jadi enak banget teman-teman semuanya. Ini nggak kerasa murah, ini mewah banget. Dan pada pengaturan AC ini mirip dengan yang model sebelumnya juga ya. Tuh, AC-nya ini sudah dual zone. Jadi suhu di sebelah kanan dan sebelah kiri ini bisa disesuaikan untuk suhunya. Kemudian di sini ada tombol untuk ikon, jadi kita bisa atur supaya lebih irit bahan bakar. Di sini ada tombol electric parking brake, ada brake hold tentunya, dan di bawah ada lubang untuk USB ya. Kalau model sebelumnya itu belum ada. Kemudian di sini ada cup holder. Dan di sini belum wireless charging ya. Kalau yang di luar, model di luar itu ada, tapi kalau di CR-V Indonesia belum memasukkan wireless charging. Dan pada bagian di sini nih, ini enak banget, empuk. Jadi buat sandaran kaki kita ketika kita melakukan perjalanan ya. Jadi nggak sakit kaki kita. Dan pada bagian bawah ada footrest juga. Jadi buat sandaran kaki kita supaya tidak capek ya. Oke teman-teman, kemudian pada spion tengah ini dynamic view. Jadi kalau silau cetekin aja. Kemudian pada bagian sun visor sisi driver dapat kaca tapi belum ada lampunya. Tentunya di sisi penumpang juga. Kemudian ini lampu kabin sudah full LED. Oke, dan ini tombol untuk panoramic sunroof. Ini panoramik ya, jadi kita bisa buka tirainya aja dan bisa buka kacanya juga. Ini tirainya sampai belakang ya teman-teman. Tuh, teman, kalau untuk kacanya dia hanya sampai tengah sini. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang mau keluar di atas ini enak banget. Oke, kita tutup lagi. Oke teman-teman, kemudian pada bagian armrest tengah ini bisa maju mundur. Jadi enak kalau bentuk sandaran tangan ketika kita lagi nyetir.
Dan ini gede ya. Di sini juga ada ruang penyimpanan, ada power outlet 12 volt, dan sini bisa maju mundur juga supaya penyimpanan bisa lebih luas. Oke, untuk jok ini sudah full kulit ya. Yang tipe Prestige ini sudah full kulit. Jadi ini enak banget. Nggak terlalu empuk tapi udah nyaman banget. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas pada bagian tengahnya. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita bahas pada bagian door trim sebelah kanan sini. Nah, ini door trim sebelah kanan pada bagian atasnya ini beda dengan yang di depan ya. Kalau di depan ini sudah soft touch, tapi yang di belakang belum, masih hard plastik. Tapi di sini sudah empuk juga di pada bagian armrestnya. Dan di sini sama dengan di depan ada accent wood panel, dan ini ada panel silver, dan ini door handle-nya juga silver. Tweeter juga ada, jadi total speakernya ada 8. Kemudian kita masuk ke dalam interior pada kursi kedua ini. Oke, ini sangat luas sekali untuk pada kursi tengah ini karena kursinya sudah kita atur yang paling belakang. Jadi ini sudah sangat nyaman sekali. Untuk legroomnya, saya tingginya 172 cm. Untuk headroomnya ini juga cukup luas. Kemudian untuk hand grip ini sudah retract ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Di belakang nggak ada. Dan ini ada gantungan untuk bajunya di cuma satu sebelah kanan. Oke teman-teman, ini sudah enak banget posisi duduknya di CR-V baru ini, dan kita bisa atur maju apabila kursi belakang mau dipakai untuk penumpang juga. Oke teman-teman, dah di bagian tengah sini ada kisi-kisi AC. Kita dapat AC juga pada bagian belakang. Dan di bawahnya ada USB port, nih 2 nih. Jadi nggak usah rebutan lagi kalau mau ngecas handphone ya teman-teman semuanya. Dan ada aksen silver di kisi-kisi AC-nya. Ini juga bisa ditutup, bisa dibuka. Oke, kemudian di atas sini ada lampu kabin. Ini LED juga, udah enak banget. Kemudian di sini AC-nya banyak banget ya teman-teman. Di depan, di tengah, di belakang juga ada. Nah, di belakang ini seperti AC yang ada di bis-bis itu ya. Jadi bulat, kita bisa atur. Speednya juga kita bisa atur di sini. Dan untuk di AC belakang ini kita bisa nyalakan atau dimatikan lewat tombol yang ada di depan. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas pada bagian bagasi belakang. Oke, jadi untuk membuka bagasi belakang di CR-V ini ada 4 cara ya teman-teman semuanya. Yang pertama, kita bisa menggunakan remote dengan menekan tombol yang ada di remote-nya. Kemudian kita bisa menekan tombol yang ada di sini. Kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di dalam dashboard. Dan kita yang terakhir ada fitur baru menggunakan kick sensor teman-teman. Jadi kita diusap aja pada bagian bawah. Tapi kita harus megang remote-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas pada bagian bagasi belakang. Nah, kebetulan ini lagi dilipat ya, teman-teman semuanya. Kalau kita mau buat bagasinya supaya bisa rata lantai, maka kita naikkan papan yang ada di sini. Jadi supaya bisa rata lantai. Cuman kalau kita butuh yang lebih luas lagi, kita bisa turunkan untuk bagasinya. Dan di sini ban serep ada di bawah sini ya, teman-teman. Jadi kita bisa dongkrak dan ban serep di sini semua, full size tentunya. Kemudian di sini ada lampu bagasi. Kita tutup lagi. Oke teman-teman, dan di belakang ini ada beberapa perubahan ya di CR-V Facelift 2021 ini. Pertama kita bahas pada bagian lampunya dulu. Untuk lampunya secara keseluruhan desainnya masih sama persis dengan model sebelumnya, tapi di sini sudah di smoke warna hitam. Jadi kelihatan lebih sporty lagi. Kemudian pada bagian chrome di tengah sini, sekarang udah chrome. Kalau yang tadinya itu chrome cerah ya, sekarang lebih gelap chrome-nya. Untuk di kaca belakang tentunya ada rear diffuser, dan pada di atasnya ada side view antena ya. Dan ada spoiler juga with head mount stop lamp tentunya. Dan yang baru juga terdapat pada bagian bumpernya. Nah, ini bumper baru dari CR-V Facelift 2021. Ada aksen abu-abu ya, seperti abu-abu dari kanan sampai kiri sini. Dan sekarang knalpotnya berubah menjadi trapesium desainnya. Kalau model sebelum itu kan bulat. Yang ada sensor parkir 4 titik. Kemudian ada kamera mundur dengan 3 view. Oke, nah yang paling spesial di CR-V Facelift 2021 ini adalah ada tambahan fitur namanya Honda Sensing.
Honda Sensing merupakan fitur keselamatan terdepannya Honda yang sudah ada di mobil-mobil mewahnya Honda sebelumnya, di Honda Accord dan Honda Odyssey. Nah, sekarang Honda Sensing ada di Honda CR-V terbaru ini. Nah, fitur-fitur Honda Sensing ada yang namanya yang pertama CMBS, Collision Mitigation Braking System, yang ada di tombol di kanan dashboard tadi. Jadi CMBS ini fungsinya untuk melakukan pengereman otomatis ketika akan ada terjadi potensi menabrak. Jadi ketika ada potensi menabrak, ketika driver tidak mengindahkan isyarat melalui suara, maka dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Nah, kemudian ada fitur namanya Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Jadi mobil ini bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depannya tanpa kita menginjak pedal gas dan pedal rem. Kemudian ada LKAS, Lane Keeping Assist System. Jadi mobil ini ketika di tol, kecepatan di atas 72 km/jam, dia akan selalu meluruskan mobil pada marka jalan. Jadi pada kondisi yang benar. Kemudian ada RDM, Road Departure Mitigation. Jadi ketika mobilnya keluar dari jalur, dia akan melakukan koreksi juga pada setir dan memberikan isyarat kepada kita. Kemudian ada AHB, Auto High Beam. Ini adalah fungsi pada lampu depan. Jadi dia akan selalu mengaktifkan lampu jarak jauh ketika di depan tidak ada pantulan cahaya atau tidak ada kendaraan lain yang ada di depannya. Dan dia akan otomatis mematikan lampu jarak jauh ketika ada pantulan cahaya yang ada di depan kendaraan ini. Kemudian untuk wiper sudah otomatis juga ketika ada tetesan air hujan, kita putar aja pengaturannya pada posisi auto, maka dia akan selalu mengusap pada bagian ke atas secara otomatis. Oke, beberapa fitur Honda Sensing yang sangat canggih, tentunya kita sangat terbantu dengan mobil ini. Tapi ingat teman-teman semuanya, ini adalah semi autonomous, jadi bukan autonomous kayak Tesla ya. Jadi tetap driver atau kita pengemudi yang harus full mengendalikan mobil ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat membantu kalian semua yang ingin membeli Honda CR-V terbaru ini. Tentunya kalau kalian ingin membeli Honda di wilayah Lampung, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0812 7470 3688 atas nama Hidayat. Oke teman-teman semua, terima kasih, sukses selalu.